Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Effects of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan kini segera Lufan meminta Xiaoye untuk berhenti makan, saatnya mereka pergi. Xiaoye pun mengerti dan memanggil Lufan dengan sebutan ayah. Lufan mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyebut begitu, jika Tujing mendengarnya mereka akan celaka. Hingga Xiaoye kini memanggil Lufan dengan sebutan master. Lalu kini berpindah ke poster depan di ujung utara. Tujing yang melihat Lufan mengatakan bahwa Lufan telah berhasil mencapai kenaikan kelas keempatnya. Dengan ini, biarkan dirinya melihat kemampuan apa yang Lufan peroleh kali ini. Sujan mengatakan bahwa sejujurnya, dirinya tidak bisa membayangkan skill apapun yang lebih menakjubkan daripada hewan peliharaan naga Lufan. Tujing yang mendengar hal ini kaget dan bingung serta bertanya, apa yang baru saja Sujan katakan? Coba bicaralah sekali lagi. Telinganya tidak berfungsi dengan baik. Sujan mengatakan bahwa sepertinya pendengaran Tujing belum pulih sepenuhnya. Lufan bertanya apakah Sujan ingin tahu skill barunya. Mengapa mereka tidak mencobanya saja? Lufan kini meminta Sujan untuk menyerangnya. Pukul dirinya dengan seluruh kekuatan Sujan. Sujan pun menanggapi ini dan mengatakan meskipun dirinya tidak sekuat Lufan, jika Lufan tidak membela diri, tubuh Lufan tidak akan mampu menahan serangan dirinya yang berkekuatan penuh. Tujing mengatakan bahwa dirinya belum pernah mendengar permintaan ini seumur hidupnya. Jika Lufan memintanya, maka lakukan saja. Sucian pun mengerti jika demikian, maafkan kekasarannya. Dirinya tidak akan menggunakan skill apapun dengan dorongan ini, tapi dirinya akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Lufan pun meminta Sujan untuk tidak menahan diri. Tujing juga memberikan tandanya dan meminta Sujan tusuk saja. Lufan pasti memiliki skill luar biasa lainnya. Kalau tidak, dia tidak akan mengajukan permintaan seperti itu. Hingga kini Sujian tanpa ragu maju menggunakan tombaknya. Dan serangan tombak ini benar-benar menusuk tubuh Lufan hingga tembus. Dan hal ini membuat Sujan dan Tujing sangat kaget melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Lufan benar-benar tertusuk tombak dengan telak. Sujan pun mulai panik dan terus memanggil Lufan serta kini meminta anggota lain untuk memanggil petugas medis segera. Anggota lain pun mengerti dan segera berlari. Namun di saat itu sebuah kabut seketika memenuhi tenda ini. Dan ini membuat Tujing dan Sujan kaget. Lufan kini berjalan dengan santai di dalam kabut serta meminta mereka untuk tidak panik. Dirinya masih hidup. Sujan yang melihat pun seketika bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Sujan mengatakan bahwa dirinya jelas menusuk Lufan. Apakah itu hanya sebuah klon Lufan? Lufan pun membenarkan hal itu. Ini adalah illusion clone yang memiliki 70% atributnya. Domain ini adalah skill barunya, Abyssal Submersion. Dirinya bisa bersembunyi di dalamnya sehingga mustahil bagi musuh di dunia nyata untuk menemukan dirinya. Dirinya juga dapat membuat klon ilustrasi untuk bertarung di dunia nyata atas nama dirinya. Sujan mengatakan bahwa ini sangat sederhana, cukup menarik musuh langsung ke domain ini.
ruang terisolasi. Jika seseorang terseret ke dalam kekacauan ini, tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Tujing mengatakan bahwa tepatnya melawan musuh yang mengandalkan kerjasama tim, memisahkan mereka untuk mengalahkannya satu persatu, menjadikan ini skill tingkat dewa. Lalu Lufan yang telah memanggil Xiaofei kini memintanya untuk menggunakan skill Emerald Mirror Clone. Lufan menambahkan, setelah musuh ditarik masuk, mereka tidak akan pernah bisa tahu di mana tubuh aslinya. Karena proyeksi klon dirinya dapat memanggil hewan peliharaan naga, proyeksinya sendiri, yang juga mampu mengeluarkan sebuah skill. Tujing yang melihat hal ini pun nampak kaget, ini seperti sebuah pasukan besar. Dengan skill ini, gelombang binatang buas tidak akan menjadi masalah. Sujian mengatakan bahwa skill ini memang kuat, namun bisakah Lufan memberitahu dirinya mengapa domain ini dan klon ini semuanya terasa mirip dengan kekuatan para dewa kuno. Lufan pun memuji Sujan yang tetap jeli seperti biasanya. Lufan membenarkan dugaan Sujan. Skill ini berasal dari The Abyssal Ancient God. Dan setelahnya, Lufan pun kini menjelaskan kepada mereka cerita detailnya serta rencana Amari. Tujing yang mendengar semua penjelasan Lufan pun bertanya, apakah Lufan ingin dirinya dan Sujan bergabung dengan rencana Amari untuk memburu dewa-dewa kuno peringkat rendah dan menengah, serta merebut posisi ilahi mereka, serta mencegah kiamat yang ditakdirkan untuk datang. Lufan pun membenarkan hal itu. Dirinya sekarang dapat melakukan ritual posisi ilahi untuk membantu mereka menggantikan para dewa kuno. Selama mereka mengganti cukup banyak dewa kuno, mereka bisa menghentikan para dewa kuno peringkat atas untuk bersaing memperebutkan tahta God King. Negara naga sudah cukup kesulitan melawan gelombang mayat binatang buas yang jatuh. Jika mayat yang jatuh dewa kuno terbangun, konsekuensinya akan tidak terbayangkan. Menggantikan para dewa, mendapatkan kekuatan para dewa kuno untuk melawan dewa kuno. Jalan ini patut untuk dicoba. Tujing dan Sujan pun kini nampak memikirkan soal rencana ini. Tujing menanggapi ini dan mengatakan bahwa jika ini adalah sesuatu yang Lufan percayai, dirinya bersedia bergabung. Itu lebih baik daripada menyeret tubuh tua ini ke masa pensiun. Dengan begini dirinya masih bisa berguna. Sujan mengatakan selama itu membantu negara naga bertahan, dirinya akan bergabung juga. Kakeknya pasti akan memahami keputusan dirinya. Dan segera Lufan kembali mendiskusikan hal ini dengan mereka. Setelah mendiskusikannya, Sujan tetap berada di garis depan untuk melawan gelombang binatang buas. Pasukan ibu kota naga diperintahkan untuk memantau secara dekat wilayah dengan banyak dungeon dan monster tingkat tinggi. Sedangkan Tujing menuju ibu kota naga untuk melaporkan rencana Amari kepada ketiga tetua. Mereka berharap untuk menyelidiki tanda-tanda kebangkitan dewa kuno di seluruh dunia. Dan kini Lufan mendapatkan sebuah telepon dari Tujing yang mengatakan bahwa negara bintang masih belum menanggapi. Sebagian besar negara tidak bersedia menawarkan bantuan. Beberapa bahkan menuduh negara naga ikut campur dalam urusan negara lain. Lufan mengatakan bahwa dirinya sudah menduga hal-hal ini akan berakhir seperti itu. Negara bintang mungkin sedang sibuk menangani kekacauan yang disebabkan oleh dewa kuno Holy Mountain. Dan negara-negara lain hanya mengambil sikap bahwa itu bukan masalahnya. Lufan menyebut bahwa Tujing telah bekerja dengan keras. Tidak perlu memaksakan masalah, begitu dewa kuno itu terbangun, negara-negara itu akan datang meminta bantuan ketika negara-negara itu tidak lagi mampu bertahan. Setelahnya, kini Lufan mengatakan bahwa selanjutnya saatnya ritual kenaikan kelas pertama untuk Xiaoye. Segera Lufan memanggil Xiaoye untuk keluar. Xiaoye pun nampak senang karena ini akan menjadi kenaikan kelas pertamanya. Lalu kini Zhao Shenming meminta Jiang Fengyun dan Su Jing untuk periksa kembali formasi pertahanan yang telah disiapkan oleh kepala sekolah. Mereka berdua pun mengerti. Lalu Zhao Shenming yang melihat Lufan datang pun nampak bingung. Jika Lufan ada di sini, apakah itu berarti Lufan telah menyelesaikan kemajuan keempatnya? Su Jing pun bertanya apakah Lufan sudah mencapai kemajuan keempatnya.
Lufan membenarkan hal itu, dirinya telah berhasil menyelesaikan kemajuan keempatnya. Pertama-tama dirinya ingin berterima kasih kepada kepala sekolah atas rekomendasinya. Dan kedua, dirinya telah membawa hewan peliharaan naganya untuk kenaikan kelasnya. Zhao Shenming yang kaget pun mengatakan bahwa kepala sekolah sedang memimpin misi dan tidak ada di sini. Jiang Fengyun yang juga kaget mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Upacara kenaikan kelas hanya bisa digunakan oleh manusia. Dalam pikiran Lufan, Wuxian sedang menjalankan misi, dan Bibi serta yang lainnya juga tidak ada di sini. Apakah mereka semua pergi melawan gelombang monster? Sedangkan Xiaoye yang kesal pun bertanya kepada Lufan tidak bisakah dirinya menjalani kenaikan kelas. Mendengar Xiaoye berbicara, Jiang Fengyun dan Su Jing nampak sangat kaget dan bertanya kepada Lufan. Apakah mereka tidak salah mendengarnya? Zhao Shenming mengatakan bahwa sepertinya kemajuan keempat Lufan telah memberi Lufan skill lain yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Zhao Shenming mempersilahkan Lufan mengajak Xiaoye untuk kenaikan kelasnya. Meskipun dirinya tidak yakin apakah platform kemajuan ini berfungsi untuk hewan peliharaan naga. Tanpa ragu, Xiaoye pun kini naik ke atas platform dan mengatakan bahwa dirinya telah siap. Su Jing mengatakan tidak peduli bagaimana Jiang Fengyun melihat ini. Seharusnya tidak mungkin. Jiang Fengyun pun meminta Su Jing untuk diam, ini momen bersejarah. Hingga kini upacara kenaikan kelas dimulai dan cahaya terang kini menyinari Xiaoye. Su Jing yang melihat ini pun bertanya apakah platform kenaikan kelas hancur. Sedangkan Lufan menilai ini berhasil. Zhao Shenming mengatakan dengan nada takjub dirinya tidak pernah membayangkan hewan peliharaan naga benar-benar bisa mengalami peningkatan kelas seperti manusia. Lufan pun kini bertanya-tanya dalam pikirannya, platform kemajuannya hancur. Jadi bagaimana dengan hewan peliharaan naga yang lainnya? Zhao Shenming kembali mengatakan sekarang bahkan hewan peliharaan naga Lufan bersaing untuk mendapatkan kelas manusia. Apa yang harus mereka lakukan? Zhao Shenming dengan tawanya juga meminta Lufan untuk tidak salah paham. Dirinya senang untuk Lufan. Lalu Xiaoye segera berlari memeluk Lufan dan mengatakan bahwa dirinya punya kelas sekarang. Segera Lufan memeriksa panel status dari Xiaoye dan benar saja Xiaoye saat ini memiliki kelas dengan nama Meteor Mage. Adapun skill yang dimilikinya saat ini pertama Meteor Shower, kedua Meteor Power, dan ketiga Dragon Form Link. Lufan menilai skill Meteor Shower itu sangat mirip dengan Xing Chen, dan itu juga bisa mengendalikan gravitasi. Dirinya jadi tidak sabar untuk mencobanya. Lalu Jiang Fengyun bertanya kepada Lufan kelas apa sebenarnya yang dimiliki hewan peliharaan naga Lufan. Lufan mengatakan bahwa kelasnya adalah Meteor Mage. Pernahkah mereka mendengarnya? Su Jing mengatakan bahwa itu adalah kelas tersembunyi yang hanya bisa didapatkan manusia pada kemajuan kelima, dan naga Lufan mendapatkannya pada kemajuan pertamanya. Jiang Fengyun yang menghela napasnya mengatakan bahkan hewan peliharaan naga Lufan bisa mendapatkan kelas tersembunyi. Ketika dirinya mengingat kembali duel yang dirinya tantang kepada Lufan, dirinya benar-benar tidak tahu batasan diri sendiri. Lufan mengatakan bahwa itu semuanya sudah berlalu. Fakta bahwa Pavilion Fengyun datang untuk mendukung di medan perang patut dipuji. Zhao Shenming mengatakan bahwa Lufan memiliki lebih dari satu hewan peliharaan naga. Yang lainnya kemungkinan akan memasuki periode peningkatan kelasnya juga. Dalam 3 hari, dirinya akan menyelesaikan 6 platform peningkatan kelas untuk penggunaan Lufan di masa depan. Lufan pun mengucapkan terima kasih kepada Zhao Shenming karena sudah memikirkannya. Dirinya akan mengganti kerugian platform peningkatan yang hancur. Dengan ini mereka akan bertemu lagi dalam waktu 3 hari. Xiaoye pun kini meminta maaf kepada Lufan serta bertanya apakah platform itu sangat mahal. Lufan mengatakan bahwa itu tidak apa-apa, itu artinya Xiaoye menjadi sangat kuat. Jiang Fengyun mengatakan selalu ada seseorang yang lebih kuat di luar sana. Dirinya bahkan lebih ingin melihat kelas apa yang akan dimiliki hewan peliharaan naga Lufan yang lainnya. Su Jing meminta Jiang Fengyun untuk berhenti mengeluh tentang itu. Mereka masih punya pekerjaan yang harus dilakukan. Lalu kini Lufan menghubungi Sujan dan bertanya tahukah Sujan pos terdepan pendukung Akademi Ibu Kota Naga mana yang memiliki misi yang tersedia. Sujan pun mengatakan bahwa dirinya akan mengirimkan lokasinya serta hati-hati.
Gelombang monster lebih sering terjadi di sana, dan dirinya dengar bahkan kepala sekolah pun ikut bertarung. Setelahnya, Lufan yang melihat lokasinya mengatakan bahwa ini tidak jauh. Segera Lufan mengajak Xiaoye untuk mencari Wusuan. Bibi dan yang lainnya pasti ada di sana juga. Xiaoye pun mengerti mereka akan mencari Wuxian dan makan daging. Lalu kini berpindah ke ujung utara di luar pos nomor 63. Orang-orang yang melihat gelombang monster ini mengatakan bahwa gelombang monster telah kembali, dan itu adalah Snow Moth. Mereka yang melihat jumlahnya tidak menduga akan sebanyak ini. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana mereka bisa melawan ini. Salah seorang dari mereka pun kini mengangkat senjatanya dan meminta semua orang untuk mempertahankan garis pertahanan. Hingga serangan Snowmoth pun terjadi. Dan di saat yang sama tiba-tiba sebuah serangan bola api yang sangat besar datang. Bola api ini pun terus turun hingga membentur ke permukaan di mana gelombang monster terkumpul. Mereka pun bertanya-tanya apa-apaan ini, apakah ini sebuah skill? Sungguh meteor yang sangat besar, itu memusnahkan Snowmoth. Di saat mereka memandang ke atas langit, mereka pun lega ternyata itu adalah penjaga api. Sang Dragon Tamer Lufan ada di sini. Dan kini kawanan Snowmoth pun mulai menargetkan Lufan. Xiao Ye kini segera mengcasting skill Meteor Shower, di mana skill ini memanggil meteor raksasa dari langit untuk menimbulkan kerusakan besar pada area yang ditentukan. Lufan kini meminta semua orang untuk mundur ke balik tembok kota, hingga skill ini menghujani kawanan Snowmoth. Setelahnya, Lufan dan Xiaoye pun kini kembali ke camp dan mengatakan bahwa semuanya sudah selesai. Orang-orang pun mengatakan bahwa itu sangat bagus, mereka lega Lufan ada di sini. Salah seorang dari mereka pun bertanya apakah gadis ini adik Lufan. Apakah dia yang barusan melempar meteor itu? Xiao Ye menanggapi pertanyaan ini dan mengatakan bahwa itu sudah jelas. Dirinya yang melempar meteornya dan Lufan adalah masternya. Mereka yang mendengar ini pun bertanya soal kata master ini. Dan mereka yang memperhatikan sayap milik Xiao Ye menyadari, mungkinkah Xiao Ye naga peliharaan Lufan? Bagaimana bisa peliharaan naga Lufan ini berbicara? Lalu di saat yang sama, Lufan dikagetkan dengan notifikasi sistem mengenai satu peta harta karun tingkat dewa yang telah berhasil digabungkan. Lufan pun nampak kaget dengan hal ini. Peta peti harta karun baru telah dibuat. Dirinya sudah lama tidak melihat peta peti harta karun sehebat ini. Selain itu, lokasi ini sama persis dengan koordinat yang dikirim Sujan kepada dirinya, tepatnya di mana Wusuan berada. Lufan pun kini segera pergi dan meminta mereka untuk tahan pos terdepan. Serahkan gelombang binatang buas ini kepada dirinya juga. Mereka pun mengerti serta mengucapkan terima kasih sekali lagi atas dukungan Lufan. Lufan pun kini mengajak Xiaoye untuk berjuang sampai ke lokasi Wusuan. Ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk meningkatkan level Xiaoye. Xiaoye pun mengerti saatnya musnahkan semua binatang buas. Hingga kini Lufan dan Xiaoye kembali bertemu kawanan Snowmoth. Dengan cepat, Xiaoye kembali melepaskan meteor shower ke arah depan hingga menghujani kawanan Snowmoth dengan meteor. Lufan menilai leveling dengan Xiaoye menjadi jauh lebih cepat. Hingga kini notifikasi mengenai kenaikan level Xiaoye terus muncul. Dan Xiaoye kini naik menjadi level 21 dan Lufan naik ke level 91. Lalu 20 menit kemudian di ujung utara dekat pos terdepan nomor 64, di mana kini Han Jie dan yang lainnya sedang bertarung. Lufan kini meminta Xiaoye menunjukkan kepada mereka semua apa yang bisa Xiaoye lakukan. Xiaoye kini mengaktifkan Meteor Power menekan semua musuh dalam area yang ditentukan, membuat mereka tidak dapat bergerak sambil mengendalikan gravitasi di wilayah itu. Jianying yang melihat Snowmoth yang terdiam serta mulai berjatuhan, bertanya apa yang sedang terjadi. QQ mengatakan bahwa seolah-olah ada kekuatan tidak terlihat yang menghancurkan Snowmoth. Xiaoman yang memperhatikan sekitar pun mengatakan bahwa itu Xiaoye, dan Han Jie menyebut Lufan ada di sini. Xiaoye pun kini melihat ke arah Han Jie dengan senang serta menyebutnya sebagai Big Sister dan mengatakan bahwa dirinya lapar. Xiaoman seketika bertanya apakah dirinya mendengar sesuatu. Apakah Xiaoye bisa berbicara? Jianying pun segera bertanya apa yang terjadi.
Kemudian saat ini berpindah ke dalam poster depan nomor 64. Lufan kini menjelaskan situasinya kepada mereka semua. Wuxian pun nampak kaget mengetahui bahwa Profesor Aoyang Baige sebenarnya adalah Poet Ancient God. Han Jie pun kini bertanya apakah Lufan adalah dewa kuno sekarang. Dan Xiaoye bahkan memiliki panel status independennya sendiri. Xiaoman meminta Lufan menunggu, biarkan dirinya memproses semua ini. Otaknya sedang bekerja terlalu keras. Qiu Qiu mengatakan bahwa kedengarannya sangat sulit dipercaya. Sedangkan Jian Ying memilih diam dan ingin terus mendengarkan. Lufan menjelaskan bahwa dirinya sudah mengikuti rencana Amari dan sekarang dirinya bisa melakukan ritual otoritas ilahi juga untuk menggantikan dewa-dewa kuno secepat mungkin. Dirinya butuh lebih banyak sekutu. Tujing dan Sujan juga bergabung, mereka sedang mencari lokasi dewa kuno lainnya. Dirinya harap mereka semua juga ikut bergabung. Wuxian mengatakan jika mereka tidak menggantikannya maka siklus kiamat tidak akan pernah berakhir. Jika demikian dirinya akan bergabung. Jian Ying pun mengatakan bahwa sekarang tidak ada lagi yang menghalangi dirinya, maka dari itu dirinya akan ikut. Han Jie mengatakan bahwa Lufan satu-satunya keluarganya. Kemanapun Lufan pergi dirinya akan ikut. Qiu Qiu menyebut bahwa merebut otoritas ilahi ini membutuhkan pengorbanan sebesar itu. Dirinya perlu memikirkannya lebih dulu. Sedangkan Xiaoman mengatakan bahwa dirinya juga tidak bisa meninggalkan ibu dan ayahnya begitu saja. Lufan menanggapi ini dan mengatakan bahwa dirinya mengerti, dirinya tidak akan memaksa mereka. Luangkan waktu mereka dan pikirkan baik-baik, tidak perlu terburu-buru. Perburuan dewa kuno tidak akan selesai dalam 1 atau 2 hari. Selanjutnya dirinya akan terus meningkatkan level dan memajukan kelas hewan peliharaan naganya. Mengapa mereka tidak ikut dengan dirinya? Mereka akan mencapai level 90 jauh lebih cepat. Han Jie mengatakan bahwa dirinya tidak akan ikut. Bahkan sekarang, dirinya masih tidak tahan melihat mayat di mana-mana. Lufan pun baru ingat akan hal ini. Bibinya benar-benar tidak cocok dengan medan perang. Wu Suwan pun mengatakan bahwa gelombang binatang buas semakin sering terjadi akhir-akhir ini. Dirinya khawatir dengan formasi pertahanan pos pendukung. Jadi dirinya tidak akan ikut dengan Lufan. Dirinya perlu kembali dan memperkuat pasukan secara pribadi. Dirinya akan membawa Han Jie bersama dirinya juga. Lufan pun mengerti. Lufan pun meminta semuanya untuk beristirahat dengan benar. Mereka akan berangkat besok. Kemudian berpindah ke Lost Land di pusat penelitian. Nampak kondisi di dalamnya sedang sibuk dan salah seorang petugas memanggil seseorang dengan sebutan Elder Lu, serta memberitahunya bahwa mesin tekniknya masih tidak berfungsi. Dan diketahui Elder Lu adalah salah satu dari 3 tetua negara naga, seorang insinyur kelas dunia yang ciptaannya dianggap sebagai perangkat teknik terkuat di dunia. Dalam pikiran Elder Lu, Tujing bilang bahwa Lufan memberitahunya bahwa para dewa kuno adalah pencipta hukum dunia. Jika demikian, God King yang disebut-sebut itu pasti telah menambahkan perlindungan terhadap kelemahannya sendiri ketika dia menciptakan hukum dunia ini. Elder Lu kini meminta petugas untuk mengaktifkan instalasi laser itu, gunakan yang dirinya rancang. Petugas pun mengerti dan segera laser ditembakkan. Petugas yang memperhatikan ini mengatakan bahwa ini merespon. Lapisan es akhirnya mencair. Elder Lu yang memperhatikan ini mengatakan bahwa sesuatu akan datang. Dan benar saja saat es hancur, sesuatu keluar dari dalam es itu. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.